Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini adalah video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana ini terkait dengan Partai Banteng. Di mana setelah Pak Jokowi menenggelamkan dan mengubur Banteng di kandangnya selama 2 kali berturut-turut di Pilpres dan Pilkada serentak, sepertinya sekarang Pak Jokowi dengan pengaruhnya yang sangat besar mengobok-obok internal Partai Banteng, teman-teman. Ya, kalau kalian lihat, kemarin atau 2 hari yang lalu ya, Hasto itu ingin memecat 27 kadernya. Waduh, karena diduga mereka membelot dan main dua kaki. Wah, ini sangat luar biasa ya. Apakah nama Bambang Pacul juga termasuk di sana? Karena ya kekalahan di Jawa Tengah, Bambang Pacul selaku Ketua DPW PDIP Jawa Tengah itu selalu menjadi kambing hitam dari Hasto atas kekalahan PDIP di sana, teman-teman. Bahkan Hasto dan kawan-kawannya itu menuduh Bambang Pacul main dua kaki. Apakah karena Bambang Pacul ini selalu berkata positif tentang Pak Jokowi gitu, nggak pernah menyerang Pak Jokowi. Bahkan dia mengingatkan kalau ya jangan lawan orang baik, jangan lawan orang yang dicintai oleh rakyat. Ya, kalau bagi saya sih sepertinya bukan Bambang Pacul yang harus dipecat atau diturunkan, tapi ya Hasto dan Deddy Sitorus, teman-teman. Karena mereka lah yang menghancurkan Banteng itu sendiri. Tapi ya apapun itu, kita simak bagaimana penjelasan dari Bang Sulvan Lindan terkait dengan permasalahan Banteng ini. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Gitu loh. Tapi secara prinsip sendiri abang gimana melihat substansinya? Apakah Bambang Pacul memang perlu mundur gitu Ya melihat nggak perlu hasil ngapain. Jawa Tengah? Nggak perlu mundur. Kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto dari Sekjen. Kan yang meng-arrange ini kan dia semua secara nasional. Ya kan? Yang membuat PDI tidak berkoalisi dengan siapa-siapa ini antara tangan kan Hasto. Hasto. Satu, kedua. Betul. Kedua, bagaimana Bambang Pacul mau kerja all out kalau diintervensi terus oleh sekjen partai misalnya? Datang ke sana, ngatur sini kan? Nah, nanti kalau kalah dia yang salah, kalau menang saya yang hebat. Nah ini orang tuh harus melihat secara objektif gitu loh. Dalam partai itu kan kita tahu peran sekjen. Ya kan? Selain ketua umum, peran sekjen itu besar. Apalagi pilkada-pilkada yang strategik, itu sekjen yang paling dominan. Bukan ketua DPD, DPW, nggak ada. Dan ketua Bapilo Nasional itu Deddy Sitorus ya, Deddy? Nah, Oh iya, Bapilo eksekutif. Iya, Bapilo Eksekutif. Ya, Ya, Deddy Pantes paling Sitorus. berisik Kalau kan. pilkada itu ya Deddy Bang Sitorus, Deddy. iya. Kalau Pileg. itu Bambang Pacul, Iya. Bapilo legislatifnya. Iya. Ya, Pantes kekalahan di Pilkada serentak ini kan paling berisik ya Hasto sama Deddy Sitorus ya kan. jadi kan kalau kita lihat di situ kan udah jelas kan. Yang bertanggung jawab itu siapa? Sekjen, ketua Bapilu itu bertanggung jawab untuk namanya aja Bapilu. Badan Pemenangan pemilu. Pemenangan Pemilu. Eksekutif. Iya, kenapa dia nggak mundur? Kenapa bukan dia yang mundur? Sekjen kenapa yang nanda tangan semuanya, kenapa dia nggak mundur? Kalau Bambang Pacul ini kan pelaksana. Ya kan? Tergantung apa yang diarahkan oleh DPP. Nah di sini Ibu Mega percayakan kepada 2 orang. Deddy Sitorus sama Hasto untuk mengatur semua pilkada-pilkada ini. Ada juga Adian di situ kan. Adian juga ikut. Tapi kan Adian tidak ikut di Jawa Tengah. Saya tuh waktu tanggal 18 November 2024 ini, Bang, sempat kita ngobrol panjang lebar sama Mas Pram ya. Waktu itu saya sempat tanya itu soal isu tuduhan Bambang Pacul main dua kaki, tidak total menangkan Jenderal Andika. Mas Pram tuh bilang saya, wah itu tuduhan jahat katanya. Ini tuduhan jahat nih karena saya tahu betul bagaimana Bambang Pacul itu bekerja keras untuk menangin Andika kata. Ya, Mas Pram sendiri yang ngomong gitu Gini, loh. bagi Pram yang masih punya moral politik, ucapan-ucapan seperti itu dianggap adalah apa tadi istilahnya? Tuduhan jahat. Tuduhan jahat. Tapi bagi Hasto yang sudah biasa jahat itu nggak jahat, biasa aja. Sudah biasa jahat ya kan. Ya kan? Saya udah biasa melakukan itu, dia tidak merasa bahwa itu jahat. Gitu. Nah, beda sama orang yang masih mempunyai moral politik. Menurut Abang Pram ini masih punya moral politik lah ya. Lah iya, dengan dia mengatakan bahwa orang berbuat jahat dia nggak bisa terima,
Ya kan? Ada orang melakukan kejahatan terus. Gitu. Atau mungkin tuh Bang Denny belum ngobrol sama Mas Pram itu soal itu. Nggak nanya Mas Pram dulu, gitu kan. Karena Oh ini nggak perlu. mungkin Mas Pram kalau lagi banyak nongkrong sama pendukung Anies kali Bang. Jadi elektabilitasnya naik kan. Jadi nggak. Tapi ya setelah pencalonan Mas Pram aja kemarin ya kan, Denny Siregar itu sempat ini ngomong di Twitter kalau ya dia berkecil atau tidak mempercayai kalau Mas Pram bisa menang gitu, dan dia tidak mau berkampanye untuk Mas Pram. Kurang ngobrol sama Bang Denny jadinya kan. Ya, Denny berseberangan sama Pendukung Anies. Jadi nggak ngobrol, ya ngobrol Mas Pram. Jadi Mas Pram tahu tuh, ya kan? Tapi kan Denny juga merasa dia tidak berkepentingan dengan persoalan DKI. Ya kan? Kenapa? Ini kan persoalannya ini kan Hasto berkaitan dengan Jawa Tengah. Dengan Bambang Pacul. Iya. Tapi kenapa yang ditarget itu Bambang Pacul dan Jawa Tengah ini, Bang? Ya kita kan udah bilang bahwa faktor Hasto ini memang harus ada koreksi total dari Ibu Mega dan PDIP karena membuat jarak terlalu banyak dengan kekuatan-kekuatan politik lain. Ya kan? Dengan aparat-aparat, ya kan, dengan polisi, dengan apa, karena ada problem dia nih masalahnya. Dia harus keluar dari problem ini. Misalnya problem Harun Masiku, dia kan harus bagaimana caranya keluar dari sini? Muncul lagi kan gitu. Terakhir kan bicara di podcastnya Bang Akbar senior kita dengan Bu Koni, Mas Hasto bilang bahwa ya saya ini udah ditarget untuk tersangka, jadi soon akan tersangka. Kemudian itu yang ini sebagai tindakan jahat dan rencana jahat juga katanya dari ini Pak Jokowi. Entah kenapa Pak orang Jokowi kalau merasa lagi sudah ditarget itu karena ketakutan. Abang lihat Ketakutan, panik, ya kan? Dengan dihantui dengan menjadi target, ya akhirnya dia sibuk sendiri. Nah, bagaimana dia harus keluar dari situ? Jadi seolah-olah bahwa kalau gua jadi tersangka nih udah ditargetkan. Ini kan bukan persoalan ditargetkan. Kriminalisasi asik. Kalau memang tidak ada salah, bagaimana mau ditargetkan? Kasus Anies misalnya, Formula E, ya kan? Kita bilang mau ditargetkan. Tapi kan setelah penyidikan memang tidak ada bukti-buktinya. Jadi kan proses hukum itu kan memang penyelidikan, baru masuk penyidikan kan. Nah, setelah itu dilakukan tidak ada buktinya, ya nggak bisa dijadikan tersangka dong. Jadi kalau menganggap bahwa apa yang mungkin akan menimpa Mas Hasto seperti yang beliau katakan itu bagian dari kriminalisasi dan target politik, menurut Abang? Nggak ada itu. Itu dia ngarang-ngarang sendiri aja. Masa hukum KPK bermain-main seperti itu? Enggak lah, saya kira kalau memang sudah ada salahnya pasti ditangkap. Apa dia jadi tersangka kan? Nah sekarang kan masalahnya kan Harun Masiku, kan kuncinya Harun Masiku nih. Kalau Harun Masikunya ketangkap, dia cerita, Hasto bisa masuk. Mungkin, itu pun masih mungkin, belum pasti kan gitu. Jadi apa ya? Memang hukum dengan politik ini bisa dimainkan. Dia gagal dalam politik, ya kan? Kemudian dia bilang bahwa saya dikriminalisasi. Padahal kegagalan politik itu adalah kesalahan dia sendiri, bukan persoalan kriminalisasi. Kayaknya ini ya, Hasto dan Deddy Sitorus ini mulai sering nongkrong sama anak abah, para pembenci Jokowi, yang bahasanya ya kayak gitu, kriminalisasi. Makanya ya, Partai Banteng ini dan Hasto dan Deddy Sitorus bahasanya mulai seragam kayaknya ya. Jadi nggak mungkin lah ya kasus yang diada-adakan, Ya nggak mungkin, kasusnya jelas kok, orang KPU-nya udah ada yang ketangkap. Ya kan? Ini dianggapnya seperti ini Bang, istilahnya Mas Hasto dia bilang ini seperti kita ketilang polisi. Nyupir ketilang polisi, ya saya ngasih uang, polisinya juga mau. Jadi ya masalah ini aja yang terlalu sepele untuk dijadikan
kasus hukum, apalagi yang melibatkan KPK, gitu Bang. Ya kasus hukum itu nggak lihat kecil besar. Kalau kecil sepele ini kan aturan, iya kan? Kan hukum, ada aturan hukum. Lu mau kecil mau besar, kalau salah ya salah, gitu loh. Jadi logika dia itu juga nggak benar gitu. Kalau ditarik lagi, jadi benar lu ngasih uang nih, kan itu tadi antara dia dengan polisi kan, gitu. Ya kamu harus dihukum walaupun kecil atau besar. Jadi ini menurut saya dia banyak salah langkah di dalam politik, ya, karena ingin selalu memaksa diri supaya Ibu Mega itu melihat dia itu hebat, sukses, ya kan? Nah, akhirnya dia memaksakan segala dan dia manfaatkan betul itu. Ibu Mega nggak suka sama Jokowi, dia main betul di area itu, di area konflik Mega sama Jokowi itulah dia bermain di situ. Dia paling die hard membela Bu Mega untuk memojokkan Jokowi. Nah, kalau Deddy Sitorus mungkin tugasnya teman-temannya, dia ditugaskan untuk menyambung komunikasi dengan para pembenci Pak Jokowi dari anak-anak Abah gitu ya kan. Terbukti dari beberapa kali Deddy Sitorus menghadiri diskusi-diskusi politik dari para pembenci ini seperti Refli Harun, Said Didu, Roy Suryo dan kawan-kawan. Terus itu Bang ya. Ibu Mega pun senang ada orang seperti ini. Iya. Memang ketidaksukaan kebencian Ibu Mega kepada Jokowi sudah sampai pada titik puncak juga. Ya Tapi kan? ini kan membuat juga sebenarnya hubungan antara Bu Mega atau PDI dengan Pak Prabowo sendiri, presiden sendiri juga ikut merenggang dong Bang. Kalau ketika prosesnya sudah sampai sini gitu, karena kita masih melihat Prabowo dan Jokowi belum bisa jalan gitu. Artinya menyerang Jokowi ya quote unquote juga masih menyerang juga Pak Prabowo gitu Bang. Apa ngeliatnya gimana? Semua kita udah sering bicara ya bahwa hubungan Prabowo dengan Jokowi itu kan spesial. Iya, bukan hubungan main-main ya kan. Hubungan Prabowo dengan Ibu Mega itu pertemanan biasa. Kalau spesial itu artinya ada timbal balik kan. Prabowo dapat apa, Jokowi dapat apa. Bagaimanapun Jokowi membutuhkan Prabowo. Dan dia harus memenangkan Prabowo. Karena dia percaya betul Prabowo ini tidak akan berkhianat dalam berkawan. Dan Prabowo juga kita lihatlah. Kita kadang-kadang kaget dari segi anggota kabinet. Kok ini jadi wamen, kok ini jadi menteri, ini jadi ini. Ternyata orang-orang itu punya jasa kecil-kecil pun Prabowo Diingat. tangkap itu, Iya, tahu betul. itu, dikasih. Ya kan? Kalau kita kenapa nggak dikasih? Kita sering juga podcast kita bela Prabowo, kan? Total Politik, Cokro, Unpacking Indonesia, ya kan? Tapi kita kan nggak dapat apa-apa. Karena dia bilang, kalau orang ini gua tarik di kabinet, siapa lagi yang main podcast? betul. Nggak ada lagi yang podcast-podcast ya kan. Mr. Q serius pula kan. Kalian lebih berguna di luar nih, serius pula Mr. Q kan. Ya, Padahal ya kita memang lebih senang di sini aja kan. ya karena kita kan lebih aspirasi kita Iya. independen. Kalau mau kritik boleh di sini kan. Muji boleh. Boleh puji boleh. Ngasih boleh, nggak ngasih boleh. Kalau di dalam kan harus muji kan. Iya. Harus Makanya- bela lah. Makanya harus bela. bahasanya begitu. Ngasih boleh, artinya ngasih dulu. Iya. Kedua nggak ngasih ya nggak apa-apa. Iya. Nah, kembali lagi kita ke isu ini. Kembali ke Tipu Aceh. Iya. Berarti menurut Abang ya posisinya Hasto itu nggak nyaman juga ya. Baru-baru ini juga ada omongan bahwa Prabowo itu kesatria gitu dari Pak Hasto. Beda sama Jokowi katanya gitu lah. Iya, dipuji lagi Prabowo. Iya, dipuji Prabowo. Kan kita Bang. udah pernah Jilat ya bilang, kan. gayanya Sama aja kayak Hasto Habib kan Rizik. belah bambu. Satu diinjak, satu diangkat, itu gayanya dia. Jadi dia muji Prabowo, menginjak Jokowi. Iya. Kan gitu. Nah, dia pikir Prabowo ini nggak tahu cara-cara main seperti ini. Pasti tahu lah Prabowo, ngapain kau Betul, main-main kayak betul. begitu, udah tahu lah. Kan waktu Pilpres kan, iya kan? Termasuk
yang berseberangan keras kan. Kok sekarang muji-muji gitu loh. Mau menteri kan? Dan Prabowo tuh diumbang-umbang begitu tahu dia. Kata Prabowo dalam hati, taunya aku kaulo, tapi aku sur juga. Tapi nggak ngaruh dalam Nggak ini ya? ngaruh. Jadi ya orang kalau tahu historis bagaimana, kenapa Prabowo ini 4 kali ikut pemilu, 3 kali kalah, ya kan? 2 kali kalah lawan Jokowi. Sekarang dia pikir, masa gua keempat kalah lagi? Yang penting gua menang deh. Habis dilantik jadi presiden, gua berhenti pun jadi presiden nggak masalah. Yang penting putu aku Menang di dulu. istana ada. Iya, menang Itulah dulu. kira-kira gitu. Makanya dia terus 4 kali dia ikut pilpres. Dan dia tahu betul, kalau saya berseberangan dengan Jokowi, Jokowi dukung Ganjar, atau Jokowi tidak dukung siapa-siapa, saya pasti kalah. Bahaya ya. Gitu. Prabowo paham betul. Itu fakta politik ya, Bang. Fakta politik. Nah, tentu kan ada syarat-syaratnya. Ya saya akan dukung Mas Prabowo menjadi presiden. Ya misalnya diskusi di antara mereka. Kira-kira untuk lebih mantap lagi bagaimana Gibran jadi wakil presiden kan? Ya, Tadi kan yang paling dominan kan Erick Thohir kan? Karena Erick Thohir itu ideal sebenarnya. Menurut Abang? Enggak, kalau kita lihat figur dari wapres-wapres dibandingkan Sandiaga Uno lah, siapa-siapa itu kan di luar Gibran ya, dia ideal. Satu, populer. Ya kan? Kedua, PR-nya jago juga. Ya, PR-nya jago. Ya populer karena PR jago, Bang. Ya makanya. Ya kan? Ketua umum PSSI bola, ya kan? Sukses pula. Nah, kemudian punya uang. Aman ini. Nah, tapi menang apa enggak? Belum pasti. Yang pasti menang gabung sama Pak Jokowi, ambil Gibran. Betul, itu pasti menang tuh. Kunciannya Faktor kan. uang nanti aja. Kalau udah ini kan udah gampang itu. Iya. Nah itu jadi kalau kita lihat di situ. Oke teman-teman, itulah video penjelasan dari Bang Zulfan Lindan terkait dengan perseteruan ataupun kisruh yang terjadi di internal Partai Banteng. Dimana ya banyak, kalau saya membaca ya, banyak kader-kader Banteng ini yang memilih ikut Pak Jokowi karena sepertinya jelas gitu. Sama seperti alasan Ara Sirait ketika keluar dari PDIP ya, beliau mengatakan di Gerindra dia lebih dihargai gitu, lebih dimanusiakan gitu. Dan kalau mungkin di Banteng harus cari-cari muka ke ibu ya kan. Dan ya menurut saya juga yang patut mundur dari jabatannya sih emang Hasto sih dan Deddy Sitorus. Tapi ya gimana ya kan, Ibu Mega suka petarung-petarung seperti itu ya kan, menyalurkan ketidaksukaan Bu Mega kepada orang lain gitu. Mereka gak suka seperti Bambang Pacul yang selalu memuji Pak Jokowi, yang selalu memberikan peringatan kalau jangan lawan orang baik, jangan lawan orang yang dicintai rakyat. Dan ya itulah yang terjadi teman-teman. Hasto ingin memecat beberapa kader Banteng yang diduga main dua kaki. Dan terkait dengan hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini memang sangat dalam teman-teman ya. Pernah diceritakan juga oleh Hasan Nasbi bahwa Pak Prabowo waktu diangkat menjadi Menteri Pertahanan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo itu menangis di hadapan Pak Jokowi di ruangan Menteri Pertahanan. Karena apa? Di sanalah Pak Prabowo diberhentikan dari TNI dan di sana pula Pak Prabowo diangkat oleh Pak Jokowi sebagai menteri. Dan Pak Jokowi yang memberikan pangkat bintang 4 kepada Pak Prabowo yang selama ini dicita-citakan oleh beliau. Waduh. Jadi hubungan mereka sangat spesial teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.